Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, selamat Waalaikumsalam. sore Pak. Sore Pak, salam. Ini kita tunggu rekan-rekan yang lain ya untuk bergabung dulu ya. Jadi kita mulai kembali perkuliahannya sekitar 17.15 ya. Mbak tahu le, berarti kemis iso ya. Eh? Beres.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, sore Pak. Baik, sebelum memulai perkuliahan, saya absen dulu ya. Ahmad Junaidi, Hadir Pak. Desi Triparwanti, Hadir Pak. Didi Saprudin, Hadir Pak, hadir. Fata Fali Hilmi, Fata, lalu Fatih Muhammad Salahuddin, Hadir Pak. Haba Kista Khaira, Haba belum hadir ya. Josafat Faskal Hadir Mulyana, Pak. Hadir. Kusmunan Kusmunadi, Kusmunadi belum ya. Melkianus Leki, Melkianus Leki belum ya. Muhammad Yahya, Hadir Pak. Muhammad Farhan Setiawan, Hadir Pak. Putri Meliana Sari, Putri belum hadir ya. Selanjutnya Raden Ahmad Fauzi, Hadir, Pak. selanjutnya Rafifah Adila, Rafifah hadir Pak. baik. Ria Puji Astuti, Hadir, Pak. Sofyan Fatkun Najah, Sofian izin, Pak. Baru berduka kemarin. Sofyan ini. Sofyan izin ya. Lalu Wildani Ihyara Rahman, belum hadir ya. Yuli Widada, belum hadir. Dari Ridu Ivana, dari belum hadir. Lalu Lintang Mangkulangit, Hadir Pak. ada yang belum saya sebut namanya? Sudah semua ya? Berarti yang izin hanya Sofyan ya? Wah, baik. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua. Bagaimana keadaannya, sehat semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ini kita masuk ke materi pertemuan kedua ya. Untuk akses e-learningnya ini saya sudah dapat ya aksesnya, cuman belum saya upload, mungkin di akhir perkuliahan nih, atau nanti sembari di sesi tertentu di kuliah ini nanti saya upload ya untuk materi.
Dan juga untuk tugas pertama ya, untuk pemrograman IoT ini. Ini saya share screen terlebih dahulu. Udah tampil ya slide saya ya. Sudah, Pak. Pada pertemuan kedua ini, di minggu kedua ini kita akan membahas materi mengenai arsitektur IoT ya. Nah, dalam arsitektur IoT ini memiliki pengertiannya. Jadi arsitektur pada konteks IoT merupakan arsitektur yang menjelaskan lembar kerja dari komponen terkait, ya. Baik itu fungsi, pengaturan, serta prosedur operasional dari data yang digunakan. Jadi secara sederhananya, membuat sistem untuk menghubungkan antar perangkat agar dapat bekerja sama. Nah, di IoT sendiri, arsitekturnya itu, ini ada banyak ya, ada banyak pendapat dari beberapa peneliti maupun engineer, ya. Jadi ada yang membuatnya itu IoT itu memiliki 3 layer, lalu ada yang menyebut itu terdiri dari 4 layer, 5 layer, dan juga sampai ke 7 layer. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail nih di slide berikutnya. Nah, ini contoh arsitektur dari IoT ya. Jadi kalau dicontohkan di sini, ada layer hardware, software, dan juga users nih. Nah, untuk layer sendiri, kenapa sih kita membagi menjadi suatu layer? Ada yang bisa membantu menjawab? Silakan. Kenapa kita membutuhkan suatu layer? Kenapa dibagi menjadi layer tertentu ya? Silakan, ada yang bisa menambahkan atau menjawab? Mas Ahmad Fauzi bisa menjawab kenapa? Mas, dalam suatu arsitektur ini kita butuh layer. Apa sih layer itu dalam suatu arsitektur? Mas Ahmad Fauzi hadir? Hadir, Pak. Belum bisa jawab, Pak. Oh, baik. Lalu yang lain? Farhan, mempermudah dalam mendesain troubleshooting suatu sistem. Mungkin bisa bisa saja ini untuk mempermudah, cuman ada esensi lain nih. Kenapa layer itu dibutuhkan ya? Sebagai protokol kali, Pak. Tapi ya, Sebagai jadi protokol bagi protokol, iya, karena sebagai iya PS biasanya. sebagian layer kan beda-beda fungsinya gitu, Pak. Ada pengaturannya jadinya. Ya, betul ya, Didi ya. Bentar, saya catat dulu ya. Jadi betul ya di yang disampaikan tadi Didi ya. Kalau sebetulnya implikasinya nanti yang dijelaskan Farhan ya, dia mempermudah dalam desainnya. Cuman esensinya itu kenapa dibagi menjadi suatu layer pada suatu desain arsitektur, tujuannya untuk adanya pembagian ya, pembagian fungsi ya. Jadi kalau di security ini adanya suatu separation of privilege ya. Jadi fungsi-fungsi yang mirip, ada kemiripan, dia dibuat atau dijadikan suatu layer tertentu ya, dikelompokkan. Jadi seperti kelompok ya. Nah, kelompok ini tentunya ada kesamaan ya. Implikasinya tadi ke protokol. Jadi tiap
layer itu memiliki protokol atau aturan yang berbeda-beda ya. Jadi kenapa dipisah menjadi suatu layer ya, agar mempermudah juga implikasi lainnya ya. Jadi sebagai contoh di sini ya, di gambar sini, di arsitektur IoT ini dia ada layer hardware. Nah, hardware kan tentunya semuanya mengenai perangkat keras ya. Perangkat keras dikumpulkan semuanya di sini, lalu juga di layer software tentunya yang terkait dengan perangkat-perangkat lunak ya. Dan untuk users, yaitu penggunanya ya. Baik itu IoT yang lain maupun suatu pengguna usernya ya. Jadi seperti itu ya pembagian layer itu ya. Lalu kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu mengenai arsitektur IoT 3 layer ya. Jadi yang paling sederhana arsitektur IoT ini terdiri dari 3 lapisan. Nah, di lapisan ini ada 3. Yang paling bawah ya, kita mulai dari paling bawah, yaitu layer perception. Lalu naik ke atas di network layer dan sampai paling atasnya lagi yaitu application layer ya. Nah, di perception layer ini terdiri dari sensor dan aktuator ya. Nah, di network layer dia terdiri dari router dan gateway, dan di application layer dia terdiri dari cloud maupun server ya. Nah, ini di perception layer ya. Nah, perception layer ini dia merupakan bagian terbawah dari arsitektur IoT. Ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan berbagai jenis informasi ya. Biasanya informasi ini dihasilkan oleh suatu sensor ya, atau komponen yang disebut juga dengan smart things ya. Bisa itu RFID, sensor maupun object tag dan yang lainnya ya. Nah, di sini layer perception ini dia mentransmisikan informasi yang diproses ke layer yang ada di atasnya ya, atau di layer network melalui antarmuka tertentu. Nah, ini ada beberapa tantangan ya. Dan persepsi di lingkungan, yaitu penggunaan teknologi dengan daya rendah dan juga skala nano. Jadi biasanya tantangannya untuk suatu sensor itu biasanya kan ada kebutuhan dia perlu sensor yang sangat kecil ya, ataupun dia karena eh, harus memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, maka dia itu harus tahan lama ya. Jadi baterainya itu harus bisa awet seawet mungkin nih. Jadi makanya dia perlu yang daya rendah ya, dan segala macamnya ya. Ini di layer perception ya. Nah, ini kita masuk di layer yang atasnya lagi, yaitu layer network ya, atau jaringan. Nah, ini bisa dikenal juga sebagai layer transmisi. Nah, di layer network ini memiliki fungsi untuk menerima informasi dari layer yang tadi bawahnya dan meneruskan data yang diterima ke antarmuka aplikasi yang jaraknya jauh dengan menggunakan jaringan internet atau teknologi komunikasi lainnya. Jadi di sini contohnya ada beberapa teknologi yang digunakan pada network layer ini, bisa menggunakan WiFi ataupun teknologi seluler yang terdiri dari 3G, 4G maupun 5G, juga menggunakan LoRa ya, LoRa device. Jadi dia bisa frekuensinya mirip dengan WiFi, dia lebih murah, cuman dia lebih jauh ya dibandingkan dengan WiFi karena frekuensinya itu mirip dengan seluler, cuman jangkauannya, mohon maaf ya, dia itu frekuensinya lebih mirip ke WiFi, cuman jangkauannya dia jauh ya, mirip dengan jangkauan yang ada pada seluler ya. Nah, network layer biasanya terintegrasi dengan gateway IoT yang menangani tipe data yang heterogen ke atau dari berbagai things ke aplikasi dan sebaliknya. Ini di network layer. Nah, di atasnya lagi ada application layer. Jadi bagian paling atas ini bertanggung jawab
atas penyediaan layanan yang diminta oleh pengguna ya. Jadi bisa berbagai macam penggunaannya ya, tergantung use case dari si penggunanya. Jadi eh, ingin menyelesaikan suatu solusi tertentu, misal untuk kebutuhan smart home ya. Jadi di rumahnya dia lebih mudah ya untuk dilakukan kontrol maupun monitoring nih. Atau juga di smart building, smart industry maupun smart health ya. Nah, ini contoh dari teknologi atau penerapan di layer aplikasi. Nah, ini kita lanjut lagi ke IoT di layer penggunaan ke layer keempat ya. Nah, kalau di layer keempat ini sebetulnya dia kurang lebih mirip ya dengan IoT yang di layer sebelumnya, di 3 layer. Cuman di sini ada penyempurnaan ya, ada tambahan yang berbeda ya. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat ada layer baru ya, yaitu layer middleware ya. Nah, di SmartThings sendiri mirip ya, mirip dengan perception layer ya. Jadi ada sensor, ada controller, dan juga aktuator ya. Ini ada yang bisa bantu menjelaskan bedanya sensor dengan aktuator itu apa? Mbak Sensor Desi, itu metode ya, sensor Lintang? atau penggerak Pak ya? Iya, betul sekali, Mas Lintang. Bentar ya, saya catat dulu ya. Ya, betul sekali ya yang dijelaskan Mas Lintang ya. Jadi sensor itu merupakan suatu eh, things yang menghasilkan suatu data ya. Jadi dia menangkap informasi dari luar dan dia catat ya informasi tersebut menjadi suatu data elektronik ya. Nah, sedangkan kalau aktuator itu sebetulnya dia eh, bisa menangkap data dari sensor atau bisa menangkap dari controller ya. Nah, cuman outputnya itu berbeda ya. Kalau sensor tadi dia outputnya itu berupa data elektronik, sedangkan kalau aktuator outputnya itu eh, dia berkaitan dengan perangkat lain, jadi menggerakkan nih. Jadi outputnya itu menjadi suatu penggerak ke eh, ke dirinya sendiri itu ya, ke sensor, ke aktuatornya itu. Jadi contohnya seperti motor ya atau dinamo ya. Jadi motor itu ketika mendapatkan suatu informasi, misal digerakkan, maka dia akan bergerak. Atau sebagai contoh lain, robot arm ya. Robot arm yang dicontoh sebelumnya, digambarkan di sebelumnya itu, di sini ya. Robot arm itu dia tidak menangkap informasi atau menghasilkan data ya, seperti sensor. Tapi dia menggerakkan. Nah, ini termasuk ke aktuator ya. Jadi makanya di SmartThing ini dia ada sensor, ada controller untuk penggeraknya maupun ada aktuator. Jadi yang berbeda di outputnya ya. Nah, ini kita naik ke layer atasnya lagi, yaitu layer gateway ya. Nah, layer gateway ini mirip dengan layer network ya. Jadi dia itu merupakan suatu media transmisi ya. Jadi bisa mentransmisikan data-data yang tadi ditangkap oleh layer di bawahnya tadi dengan suatu protokol komunikasi tertentu ya. Jadi bisa melalui HTTP, MQTT, dan lain-lainnya ya. Nah, ini beberapa teknologi yang digunakan, cuman kebanyakan kalau IoT yang digunakan di industri, dia menggunakan LoRa ya.
Karena LoRa itu dia bisa ditaruh di berbagai jenis things tadi, dan jaraknya itu dia mirip dengan seluler ya. Kalau seluler itu kan dia dimiliki oleh provider tertentu ya. Kenapa dimiliki oleh provider tertentu? Karena frekuensinya itu berbayar. Nih. Beda sama WiFi. Kalau WiFi itu dia kan unlicensed ya, unlicensed frekuensi ya. Jadi makanya WiFi itu tidak dimiliki oleh provider tertentu ya, karena gratis ya frekuensinya. Nah, kalau seluler dia frekuensinya berbayar ya. Jadi makanya ada provider dan juga dibutuhkan suatu soket untuk menangkap sinyalnya ya. Ada SIM card-nya ya. Nah, kalau LoRa ini dia eh, jangkauannya mirip seluler, cuman dia lisensinya sebetulnya ada yang berbayar juga lisensinya, cuman tidak semahal di seluler. Jadi makanya dia lebih banyak digunakan di perangkat-perangkat IoT di industri yang jumlahnya banyak. Lalu ini kita masuk di layer middleware ya. Nah, layer middleware ini dia memiliki beberapa tugas. Jadi kalau di sini tugasnya yaitu mengolah raw data yang diterima di layer sebelumnya. Jadi melalui layer ini data dapat diakumulasi, dikelompokkan, disimpan, dan diproses sesuai dengan kebutuhan. Jadi biasanya kalau di industri tentunya untuk things yang digunakan itu bisa lebih dari 10 dan jumlahnya bisa ratusan bahkan jutaan ya, jutaan perangkat ya. Dan tentunya kalau misalnya dia itu langsung ditransmisikan semuanya ke layar aplikasi tentu akan sangat berat. Jadi makanya di sini ada layer middleware. Nah, di middleware ini tentunya dia ada proses-proses tertentu yang dilakukan ya. Jadi seperti diakumulasikan, datanya dikelompokkan, baru nanti dikirim ya ke layar aplikasi ya. Nah, biasanya kan kalau sensor itu, satu sensor saja dia bisa menghasilkan satu data per milisecond ya. Jadi akan sangat banyak sekali ya. Jadi bisa bayangkan ya, teman, kalau datanya itu ada 1 juta sensor, dan setiap sensor ini mengirimkan satu transaksi per 1 milidetik, maka akan sangat banyak sekali ya data yang perlu diproses di aplikasi. Jadi makanya di sini ditampung dulu ya di middleware ini. Nah, ini contohnya bisa berupa API, machine learning maupun data analytics untuk teknologinya. Lalu ini layer paling tinggi ya dari arsitektur IoT 4 layer, yaitu layer aplikasi. Nah, layer aplikasi ini tujuannya yaitu untuk menyajikan data yang tadi sudah diolah ya kepada pengguna dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk penyajiannya sendiri bisa bermacam-macam ya. Bisa dalam bentuk teks, visualisasi, maupun hasil analisis. Nah, ini contohnya aplikasi prediksi cuaca maupun aplikasi dari smart home. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk penjelasan IoT 3 layer maupun IoT 4 layer? Sudah cukup jelas ya, berarti semuanya ya. Kita lanjut ke layer yang berikutnya ya, yaitu IoT di 5 layer ya. Nah, di IoT 5 layer ini, oh ya terima kasih Mas Didi.
Nah, ini seiring dengan perkembangan zaman ya. Jadi makanya muncul IoT versi 5 layer ya untuk arsitekturnya. Nah, di sini bedanya ditambahkan layer bisnisnya. Jadi makanya dari bawah ke atas ini ada layer perception, jadi ada dua objek ya. Ada objek perception, objek abstraction, dia ini berupa network ya. Dan juga di sini ada service management atau middleware. Lalu di atasnya middleware di sini ada application dan paling atas ini yaitu bisnis ya. Nah, untuk penjelasannya di layer paling bawah sendiri ya perception ini mirip ya. Mirip dengan penjelasan sebelumnya ya. Kalau layer bawah ini sudah pasti ya. Sudah pasti termasuk di layer paling bawah ya. Nah, ini bentuknya itu berupa hardware-hardwarenya ya, baik itu sensor dan lain-lainnya ya. Jadi tujuannya tentunya untuk mengumpulkan informasi dari suatu lingkungan nih. Nah, ini tujuannya juga untuk mendigitalkan dan mentransfer data tersebut ke layer selanjutnya ya. Lalu di network atau object abstraction layer ini juga mirip ya, dia itu tujuannya untuk mentransmisikan data ya. Nah, biasanya juga di layer ini kan ada fitur pengamanannya ya. Seperti di WiFi sudah ada pengamanan tertentu, di Bluetooth dan yang lain-lainnya ya. Nah, ini tujuannya yaitu mentransfer informasi yang didapatkan dari layer persepsi ke layer di atasnya ya. Nah, ini layer middleware. Middleware juga dia itu mirip ya, mohon maaf. Mirip dengan layer yang sebelumnya. Jadi memungkinkan komunikasi antar elemennya. Jadi menghubungkan program yang berbeda dan seringkali kompleks yang pada awalnya tidak dirancang untuk saling berhubungan nih. Jadi makanya di sini di middleware ini disebut sebagai service management nih. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan tertentu, apalagi perusahaan utilities ya, utilities company ya, yang sudah menggunakan atau otomotif company, dia itu menggunakan suatu mesin-mesin yang sifatnya otomatis ya, tentunya kan sudah sangat banyak sekali sensor. Apalagi sensor tersebut bisa saling berhubungan nih satu sama lain nih. Nah, dari sensornya dia memiliki jumlah yang banyak, nah di layer atasnya, di layer aplikasi pun dia bisa saja memiliki lebih dari service atau aplikasi yang harus terintegrasi ya. Jadi makanya di sini butuh suatu manajemen ya, suatu orkestrasi ya. Jadi makanya di sini disebut sebagai service management layer ya. Tujuannya itu yaitu memungkinkan konektivitasnya. Jadi bisa tadi ya sejumlah besar things yang beragam dan juga untuk melayani lapisan aplikasi yang bisa juga beragam ya. Tujuannya yaitu tentunya untuk memastikan komunikasi yang efektif ya, antar perangkat lunak yang tadi bisa beragam tadi ya. Nah, ini untuk application layer ya. Jadi application layer ini dia bertanggung jawab atas penyediaan layanan yang diminta oleh pengguna ya. Jadi misalnya untuk suhu ya, temperature control diminta informasinya seperti apa, atau misalnya dilakukan kontrol secara jarak jauh. Nah, bisa juga untuk alarm dan security, lalu untuk pencahayaan dan lain-lain. Nah, di layer aplikasi biasanya menyediakan layanan data ya. Bisa dari data warehouse, big data, ataupun yang lainnya ya. Dan ini biasanya dikemas sebagai smart health, jadi untuk di rumah sakit ya, ataupun intelligent transport system, smart industry, dan lain-lainnya ya. Jadi biasanya ada suatu user interface tertentu ya di layer aplikasi ini. Nah, ini layer dari bisnis ya. Jadi layer bisnis ini dia bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan aktivitas atau layanan sistem IoT. Jadi baik melalui pembuatan diagram alur, model bisnis, grafik pada data yang diterima dari layer aplikasi ya.
Jadi contohnya dia itu bisa mendukung pengambilan keputusan secara otomatis ya. Jadi makanya tentunya bisa istilahnya itu eh, saya lupa istilahnya, ya. Jadi bisa dikatakan suatu keputusan itu berdasarkan data ya. Istilahnya apa ya? Terminologinya saya agak lupa. Data driven decision ya. Jadi suatu keputusan tertentu dia berdasarkan dari data ya. Jadi seperti ini ya. Jadi data-data yang tadi dikumpulkan dari suatu sensor lalu diolah di layer-layer atasnya. Nah, ini tentunya dilakukan suatu analisis jadi bisa menghasilkan suatu pengambilan keputusan tertentu ya. Yang tentunya berkaitan dengan bisnis yang berbeda-beda ya. Jadi tergantung dari si usernya. Jadi bisa sebagai pembuat strategi bisnis yang cerdas. Ini merupakan arsitektur IoT yang 5 layer ya. Jadi ada perbedaan dengan arsitektur yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita masuk ke layer IoT yang ada 7 ya. Kita dengarkan azan sebentar ya. Baik, kita lanjut ya. Tadi masuk di arsitektur yang 7 layer ya.
Nah, di 7 layer ini dia lebih kompleks lagi ya, karena butuh suatu kolaborasi ya. Kolaborasi dari people dan juga bisnis ya. Jadi kalau teman-teman belajar istilah dari eh, people, bisnis, dan juga proses, dan juga data, itu istilah apa ya? Lupa lagi. Bapak izin minum dulu sebentar nih. Yang sudah belajar IT Project Management biasanya ada istilah ini ya, data, people, process, and technology ya. Nah ini makanya di sini dia menggabungkan ya. Jadi antara setiap entitas tadi dia kan butuh yang namanya kolaborasi ya. Jadi harus selalu inline nih antara baik itu people-nya, juga prosesnya, teknologinya, dan lain-lainnya. Tentunya agar suatu perusahaan kan bisa berdikari ya, bisa tetap survive ya, seiring dengan perkembangan zaman. Nah, di sini juga diterapkan juga di IoT 7 layer. Jadi ada collaborating layer ya, dan juga beberapa tambahan di layer ini ya. Nah, jadi di layer 7 ini, di ketujuh layer ini, atau ketujuh lapisan, dari yang paling bawah dulu, yaitu terdiri dari physical devices ya. Nah, ini physical devices ini disebut juga dengan things ya di IoT. Lalu di layer kedua yaitu konektivitas atau connectivity ya. Dia terdiri dari communication dan juga processing unitnya ya. Lalu di layer berikutnya ini ada yang namanya edge computing, yaitu melakukan suatu analisis dari suatu elemen data. Nah, di layer keempat ini ada yang namanya layer akumulator data atau sebagai storage ya. Di layer kelima ini ada data abstraction, jadi bertugas untuk agregasi dan juga akses. Lalu di application layer, dia ini terdiri dari people dan juga bisnis prosesnya ya. Nah, baru di layer atas ini ada untuk collaborating ya. Jadi terdiri dari reporting, analisis, dan juga kontrolnya. Nah, ini kita mulai penjelasannya di layer yang paling bawah dulu ya, layer pertama. Nah, di layer pertama ini masih sama ya penjelasannya dengan layer-layer arsitektur yang sebelumnya, merupakan eh, perangkat titik akhir sistem IoT ya. Jadi termasuk SmartThings dan juga smartphone ya. Smartphone juga termasuk dari SmartThings ya. Jadi bisa ponsel cerdas, tablet, dan lain-lain ya. Nah, tujuannya tentunya si Things tadi mengirimkan atau menerima informasi ya. Jadi bisa menghasilkan suatu informasi dan juga bisa mendapatkan atau menerima suatu informasi ya. Nah, layer things ini dia mendukung berbagai macam perangkat ya. Jadi eh, berbagai macamnya itu bisa terdiri dari bentuknya yang beragam, ukurannya yang beragam, dan juga prinsip penginderaan dia bisa berbagai macam ya.
Nah, ya layer ini mampu mengumpulkan data dan tentunya melakukan konversi ya dari yang tadinya analog ke suatu data yang tipenya digital. Nah, ini di connectivity layer ya. Jadi connectivity layer juga mirip dengan layer sebelumnya yang di network. Jadi tujuannya yaitu melakukan transmisi data ya. Tentunya transmisi data yang dikirimkan ini diharapkan tepat waktu ya di seluruh jaringan yang berbeda-beda. Jadi makanya di sini kalau di SmartThings-nya bisa terdapat switching, routing maupun router dan lain-lainnya. Lalu di layer atasnya lagi ini bisa terdapat edge atau fog computing nih. Sebelumnya ada yang familiar dengan istilah edge atau fog computing? Kalau cloud computing, ada yang tahu apa itu cloud computing? Ada yang tahu? Ini kayaknya udah pada mulai break duluan ya. Proses komputasi yang dilakukan di sisi server atau cloud ya. Hmm, bisa bisa jadi ya dikatakan demikian ya. Cuman kalau cloud computing itu dia itu sebetulnya eh, istilah ya, sebetulnya kan sama-sama suatu datanya atau suatu fisiknya kan dia disimpan di server ya, data ataupun softwarenya. Cuman eh, karena suatu terminologi saja ya. Cuman intinya suatu eh, cloud computing itu dia bisa menyediakan suatu layanan yang memang fisiknya itu bisa dianggap tidak terlihat ya. Makanya dan juga bisa diakses secara jauh-jauh. Jadi makanya disebut juga seperti cloud dia. Karena kan informasinya dia bisa data, software maupun apapun itu dia bisa seperti diakses dari jauh ya. Dan juga biasanya dia untuk proses komputasinya bisa on demand ya kelebihannya kan. Jadi misalnya saya butuh saat ini untuk kapasitasnya itu softwarenya bisa diakses 1.000 user gitu. Nanti sering dengan waktu misal ingin ditingkatkan itu bisa ya. Jadi makanya tergantung dari kebutuhan si usernya, kelebihan dari si cloud computing. Kalau edge atau fog computing ada yang tahu atau sudah pernah dengar istilah sebelumnya? Edge computing atau fog computing? Ini kayaknya sudah pada mulai istirahat duluan ya. Baik, kalau begitu bagi rekan-rekan Muslim kita break dulu ya, dan juga rekan-rekan yang lain. Jadi rekan-rekan Muslim bisa melaksanakan ibadah dulu, ibadah sholat maghrib, dan mungkin rekan-rekan yang non-Muslim bisa beristirahat juga ya. Kita nanti kumpul lagi di Zoom, ruang Zoom-nya pukul 18.15 ya.
Baik, sudah hadir semuanya? Sudah, Pak. Ahmad Junaidi, sudah? Sudah, Pak. Desi Triparwanti, Mbak Desi, Mbak Desi, Mbak Desi hadir ya, tapi kan belum merespon ya. Lalu Mas Didi, Hadir, Pak. Hadir. Wata tadi belum hadir ya. Fatih Muhammad Salahuddin, Hadir, Pak. baik. Habah Kista, Habah belum hadir. Josafat, Hadir, Pak. lalu Muhammad Yahya, Hadir, Pak. sudah hadir. Muhammad Farhan Setiawan, Hadir, Pak. ya baik. Raden Ahmad Fauzi, Raden Ahmad Fauzi, Hadir, Pak. ya baik. Rafifah Adila, Rafifah, Rafifah tadi hadir ya. Oh, Kusmunadi hadir ya. Rafifah belum ya, belum join lagi ya. Ini saya tandain dulu ya. Lalu Mbak Ria Puji Astuti, Ya, Pak. Hadir. lalu Lintang, Ada, Pak. kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai di edge atau fog computing ya. Nah, ini edge atau fog computing ini dia bertanggung jawab atas konversi aliran data jaringan yang heterogen ya menjadi informasi yang sesuai dalam hal penyimpanan dan analisisnya. Nah, ini menurut aturan pemrosesan informasi awal dalam sistem IoT cerdas, layer ini memulai pemrosesan terbatas pada data yang diterima oleh edge of network ya, yang sebagian besar disebut sebagai komputasi fog ya. Nah, ini ada istilah baru ya di dunia komputasi ya. Jadi ada istilahnya itu edge computing atau fog computing ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah familiar, mungkin semuanya juga sudah familiar ya, yang teknologi cloud ya. Nah, dengan adanya teknologi IoT ini mendorong suatu terminologi baru ya. Nah, terminologi baru ini dia disebut dengan edge computing atau fog computing ya. Nah, ini seperti eh, terminologinya ya. Jadi biasanya ini ditempatkan di suatu titik terluar dari suatu network ya. Jadi kalau kita berbicara suatu perangkat IoT di industri, tentunya suatu industri kan memiliki suatu bagian-bagian tertentu ya, klasterisasi ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya
sangat besar sekali, maka biasanya dibentuk suatu klasterisasi tertentu ya, atau suatu jaringan tertentu. Nah, di suatu jaringan tertentu tentunya dia memiliki berbagai macam perangkat IoT ya. Nah, berbagai macam perangkat IoT ini tentunya kalau dikirimkan langsung ke internet atau ke cloud, dia tentunya akan sangat berat ya. Jadi lalu lintasnya itu bisa jadi dia tidak sampai ya perangkat IoT itu tersebut ya untuk dikirimkan ke cloud servernya. Jadi di sini makanya ada suatu gateway yang disebut dengan edge atau fog ya. Jadi dia itu sebelum dikirim ke awan ini ada perantaranya dulu ya. Jadi makanya disebut sebagai fog ya, fog computing ya. Nah, makanya di fog computing ini atau edge computing dia akan melakukan pengumpulan data-data yang dari things tadi ya. Dikumpulkan ini dia bisa saja melakukan format data ya. Format data dilakukan reduksi, decoding ataupun evaluasi ya dan sebagainya sebelum dilakukan pengiriman ya ke suatu cloud servernya. Jadi makanya si fog atau edge ini tujuannya untuk mengumpulkan ya. Nah, biasanya setelah dikumpulkan, nah di situ ada suatu pemrosesan lagi ya. Setelah diproses, lalu dikirim ke cloud. Jadi ini fungsi dari layer edge atau fog computing ya. Jadi ada terminologi baru ya dengan adanya eh, teknologi IoT ini. Nah, di sini selanjutnya ada yang namanya data accumulation layer ya. Jadi di akumulasi data ini merupakan penempatan data bergerak ya. Jadi dengan kata lain, eh, data berbasis peristiwa ini diubah menjadi data berbasis query untuk diproses ya. Jadi data-data dari suatu sensor biasanya kan berupa historical data ya, atau time series data ya. Makanya di sini tentu perlu adanya suatu akumulasi ya, diakumulasi ya data tersebut ya. Tujuannya apa? Tujuannya tentu agar lebih mudah diprosesnya. Nah, ini tujuan dari suatu data accumulation layer ya. Nah, lalu selanjutnya di layer setelah data accumulation ada yang namanya data abstraction layer ya. Nah, fokus utama pada lapisan abstraksi data ini dia bertujuan untuk melakukan rendering dan penyimpanan data sedemikian rupa sehingga menyatukan semua perbedaan dalam format data, semantik, dan juga untuk tujuannya itu untuk pengembangan aplikasi tersederhana dengan peningkatan kinerja ya. Jadi tujuannya dia eh, melakukan rendering ataupun melakukan eh, perubahan suatu format data ya atau semantiknya itu diubah. Tujuannya tentunya agar lebih mudah diakses di layer atasnya ya. Nah, ini layer yang di atasnya lagi atau layer ke-6 yaitu layer application ya. Jadi di sini tugas layer ini dia mempertimbangkan persyaratan aplikasi ya. Jadi aplikasi ini kan bersifat beragam ya. Bisa untuk manajemen sistem, bisa untuk kontrol dari aplikasi, bisa untuk analitik maupun yang lainnya ya. Jadi oleh karena itu permintaan interpretasi datanya itu bisa bervariasi ya dari tiap aplikasi ini. Jadi makanya ada suatu pengaturan ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk eh, mengurangi suatu overhead ya. Dan tujuan lainnya itu mendukung aktivitas paralel di perangkat akhirnya. Nah, ini tujuan dari application layer-nya ya. Nah, ini layer paling tingginya. Jadi layer collaboration and process. Jadi pada IoT, orang yang berbeda tentunya bisa memiliki suatu tujuan yang berbeda ya. Padahal menggunakan aplikasi yang sama ya. Jadi karena itu di IoT tujuan akhir bukanlah pembuatan aplikasi, tetapi pemberdayaan orang untuk melakukan
pekerjaan dengan cara yang lebih baik. Jadi makanya di sini ada kolaborasi dan komunikasi ya, bisa dengan tujuan bisnisnya. Jadi makanya sebagian besar proses melampaui beberapa aplikasi IoT ya. Jadi kolaborasi ini tidak hanya terbatas dengan people ya, tapi juga bisnis prosesnya. Jadi sebagai contoh di sini ditampilkan untuk smart home ya. Jadi smart home ini kan ada berbagai macam proses atau yang butuh dilakukan suatu kolaborasi ya. Jadi di sini contohnya ada buat pemantauan lightning, kamera, dan lain-lainnya dalam suatu bisnis proses tertentu ya. Nah ini kita masuk di infrastruktur ya. Jadi penerapan suatu IoT ya. Jadi yang tadi arsitektur, sekarang infrastrukturnya. Jadi di sini penerapan infrastruktur IoT bisa diterapkan sebagai smart home, smart city, smart light, dan lain-lainnya tentunya untuk mendukung suatu smart city. Lalu di sini juga IoT untuk industri ya. Jadi salah satu atau awal dari berkembangnya IoT kan dikarenakan ada suatu kebutuhan di industri ya. Jadi tentunya agar suatu bisnis bisa berjalan secara otomatis ya. Jadi makanya di sini eh, penerapan IoT-nya bisa berbagai macam ya. Ini contohnya dia berbagai macam perangkat, dia terhubung di region-region tertentu, ini terhubung pada suatu edge gateway ya. Tadi ya, jadi makanya region-region tertentu dia ada edge gateway-nya. Nah, di edge gateway tersebut nanti yang akan dikirimkan ya, yang bertugas untuk mengirimkan informasi ke layer tertentu tadi ya. Kalau misalnya perangkat ini eh, beragam ya dan juga banyak dan butuh suatu pemrosesan tertentu dulu, nanti dikumpulkan di edge gateway ini. Jadi nanti edge gateway ketika informasinya dilakukan pengubahan atau yang lainnya baru nanti dikirim ya. Cuman kalau ada perangkat lain yang bisa berkomunikasi langsung di layer atasnya maka bisa langsung dikirimkan ya. Nah, di sini ada MQTT ya. Ada yang pernah menggunakan MQTT atau yang tahu apa itu MQTT? MQTT ini dia suatu eh, queue ya, suatu antrian nih. Jadi message queue transport protokol ya, kalau singkatannya itu dia suatu protokol ya, protokol standar dari MQTT, dari messaging IoT ya, message queuing telemetry transport nih. Jadi karena suatu IoT biasanya kan dalam satu area dia bisa banyak sekali ya. Nah, kalau semuanya dilakukan pengiriman dalam waktu yang bersamaan tentu akan membebani suatu server ya. Jadi makanya di sini dibuat suatu antrian nih. Kalau IoT biasanya menggunakan MQTT broker dulu. Nah, sebetulnya kalau yang teman-teman biasa sudah terjun langsung di industri ya, untuk melakukan stream data bisa menggunakan MQTT dan juga Kafka sebetulnya ya. Nah, cuman ini di sini fungsinya bisa berbeda ya, baik itu MQTT maupun Kafka ya. Kalau MQTT dia melakukan penyaringan dulu, informasi-informasi dijadikan suatu antrian ya, dan ini kan jumlahnya kan bisa sangat banyak ya. Nah, kalau di Kafka sebetulnya dia bisa sebagai antrian juga, cuman peruntukannya beda ya. Kalau Kafka dia data-datanya bisa dibuat secara stream ya. Jadi sebagai topik-topik tertentu, nanti topik-topik tertentu ini
yang akan dilakukan eh, atau dikonsum ya oleh suatu layanan lain. Nah, ini contohnya si Kafka ini dia dipakai di Apache Spark ya. Apache Spark ini dia melakukan analisisnya. Jadi datanya dilakukan pengubahan baru nanti dipakai ya. Dipakai untuk suatu layanan bisnis tertentu. Nah, di sini juga ada rule engine ya. Tentunya di setiap bisnis ada eh, aturan-aturan khusus ya. Jadi di sini makanya ada rule engine tertentu. Lalu di sini juga ada core engine. Tentunya kan ada fungsi-fungsi eh, inti ya yang wajib dilakukan. Jadi makanya di sini ada core engine. Nah, ini baru untuk melakukan akses, bisa menggunakan UI ya. Nah, ini biasanya di IoT karena datanya kan berupa time series ya, maka sangat disarankan menggunakan database yang tipenya NoSQL ya. Yang tipenya NoSQL kan banyak ya, ada Cassandra, ada MongoDB, ada FluxDB, dan lain-lain nih. Ini teknologinya beragam nih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini ada Edge Tire. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, bertugas untuk melakukan pengambilan dan pengiriman data ya ke server ya. Lalu tadi ada platform Tire. Jadi tujuannya itu sebagai middleware. Ini juga ada penjelasannya juga ya, MQTT itu apa dan lain-lain ya. Dan juga ini enterprise Tire ya. Jadi disebut juga sebagai application layer ya. Nah, ini contoh penerapan IoT di Smart City. Jadi ini berbagai teknologinya ya. Teknologi-teknologi, misalnya dia ada CCTV, ada sensor untuk air monitoring, ada sensor untuk energi meter. Lalu di sini dia menggunakan teknologi untuk eh, pengiriman atau transmisi datanya menggunakan NB-IoT ya. Atau di sini ada yang menggunakan LAN dan lain-lain, nanti diproses di middleware menggunakan API ataupun MQTT ya, sampai ke aplikasinya. Di aplikasinya ini contohnya menggunakan teknologinya misal Anaconda. Anaconda ini dia berbasis Python ya. Lalu menggunakan Google Cloud baru nanti diakses di website maupun di mobile apps ya. Ini contoh arsitektur dan infrastruktur dari suatu IoT ya. Ini penjelasannya. Ini implementasi IoT di industri juga ya. Nah, ini contoh di logistik. Jadi kalau di Alibaba ya sebagai contoh ya. Jadi dia sudah otomatis ya mesin-mesinnya ya. Ini mesin untuk ambil paketnya atau untuk mengambil barangnya dia sudah ada RFID-nya. Jadi nanti mesinnya dia akan mencari dan nanti mengambil barang secara otomatis dan ditaruh di kargo tertentu secara otomatis ya. Ini semuanya serba otomatis ya. Ini contohnya pada logistik ya. Lalu ini juga di smart irrigation ya. Jadi berbagai macam contoh eh, sensor digunakan di sini pemanfaatannya ya. Dan juga ini di smart city ya. Contoh di smart city, lalu ini di energy management dan juga smart water system. Ini bisa teman-teman baca ya di materi nanti saya upload ya e-learning. Ini saya coba upload dulu ya di e-learning.
Silahkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tidak, Pak. Cuman, punten, Pak. Ini tadi saya Ya. telat banget. Saya kelupaan kalau seandainya ada kuliah, Pak. Saya kelupaan. Mohon maaf banget, Pak. Oh, Iya, abai. oh, iya. Mohon maaf ya, Pak. Lain kali di ini ya, di ada pengingatnya ya, bikin Baik, Pak. alarm atau apa ya. Ini saya coba akses dulu ya. Ada yang belum bisa akses learning? Sudah semua ya, sudah bisa akses e-learning semua ya. Jadi ini ada tugas, nanti tugas yang pertama sifatnya individu ya. Nanti saya upload penjelasan tugasnya juga dan juga materinya. Nanti eh, dikumpulkan via e-learning. Ini saya coba hapus dulu ya materi ini, soalnya materi yang sebelumnya dari tahun kemarin ya. Ini bukan saya yang mengajar sebelumnya ya. Jadi ini saya hapus dulu ya. Bentar ya. Saya sembari upload dulu ya materinya ya. Maaf Pak, Iya, silakan. kebetulan saya kan masih eh, mahasiswa ahli jenjang nih, belum punya akun e-learningnya. Untuk materinya sendiri nanti bisa minta via apa ya Pak? Oh, baik. Ini saya upload juga via Zoom juga ya, paling ya. Boleh Sebentar Pak. ya. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama.
Ini saya buatkan dulu ya tugasnya di e-learning. Nanti yang belum memiliki akses bisa kirim via email ya. Ini saya share lagi. Ini untuk materinya sudah saya upload ya, yang pertemuan 1 dan juga pertemuan 2. Dan ini saya sudah buatkan juga untuk tugasnya. Jadi tugas ini sifatnya individu ya, teman-teman. Tugas di sini yaitu cukup mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman diminta membuat arsitektur dan juga infrastruktur dari IoT ya, menggunakan arsitektur IoT yang Juliet. Dan di sini eh, teman-teman jelaskan dengan detail ya, dan juga detailkan ya teknologi-teknologi yang ada itu apa saja dan perangkat atau sensor yang terlibat di setiap layarnya itu apa ya. Jadi bisa menggunakan contoh kasus tertentu ya, misalnya smart fishing. Smart fishing misal di layer paling bawahnya itu butuh sensor misal suhu ya, dan juga kedalaman atau sensor cuaca dan lain-lainnya. Dan juga nanti di teknologi eh, untuk aplikasinya misal atau di teknologi middleware-nya dia butuh MQTT dan lain-lainnya, itu dijabarkan semuanya ya. Dan juga nanti dijelaskan ya fungsinya untuk apa saja ya. Nah, ini untuk tugasnya ya. Ini batas waktu pengumpulannya 1 minggu dari sekarang ya. Berarti tanggal 17 Oktober. Nanti untuk yang belum memiliki akun e-learning bisa dikirim ke email saya ya. Email saya sudah tahu, Mas Haba. Mas Haba ikut perkuliahan saya yang lain ya kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah sudah pernah saya jelaskan ya. Mas Haba. Jadi untuk yang tidak memiliki akses ke e-learning bisa mengumpulkan tugasnya via email kirim ke tps.id. Subjeknya berarti IoT ya. IoT
Ini bagi yang belum memiliki akses ke e-learning ya, dikumpulkannya via email nih. Namun bagi yang sudah memiliki akses ke e-learning, ini diupload saja ya, dalam bentuk PDF ya. Tugasnya ini 1 minggu dari sekarang ya. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Sudah cukup jelas semuanya? Jelas, Pak. Baik, kalau sudah jelas, mengenai materi ada yang ditanyakan? Yang lain? Sudah cukup jelas semua? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri ya perkuliahan pada malam hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.